Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, apa kabarnya? Semoga kita tetap sehat dan sukacita di dalam Tuhan, amin. Hari ini kita akan belajar bersama dari Hana. Saya ambil judul Doa dalam Masa Penantian. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, apakah kita sedang menanti? Ya, pasti masing-masing kita punya penantian-penantian tersendiri. Dan tidak bisa dipungkiri di masa pandemik ini kita sedang menantikan kapan sih segala sesuatunya kembali normal seperti biasa. Tidak ada batasan, tidak ada aturan, tidak ada harus cuci tangan, harus jaga jarak. Mungkin ini menjadi salah satu pergumulan di dalam diri kita dan di dalam benak kita. Ternyata bukan hal yang mudah ya Bapak Ibu, menantikan segala sesuatu berjalan normal seperti biasa. Bukan sesuatu yang mudah. Ternyata penyebaran virus ini sangat sulit sekali untuk diatasi. Maka mau tidak mau kita tetap bisa melakukan kegiatan, aktivitas kita dengan normal, tetapi dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, yang mau tidak mau kita juga harus mengikutinya. Yuk kita belajar dari Hana, menantikan sesuatu yang dia rindukan. Hana itu menantikan datangnya Mesias. Tapi kita mau belajar apa yang Hana lakukan ketika dia sedang menantikan sesuatu di dalam doanya. Yang kedua, apakah Hana mendapatkan yang dinantikan itu? Yang ketiga, apa sukacita yang dia alami ketika yang dinantikan dia dapatkan? Yuk kita belajar lebih lanjut. Bapak Ibu, menanti adalah merupakan pekerjaan yang paling menjemukan. Ya, mungkin kita setuju dengan itu semuanya. Entah berapa lama kita dapat bertahan menantikan sesuatu yang kita rindukan atau yang kita harapkan. Di dalam menanti juga pasti ada banyak ujian yang terjadi di sana, ada banyak peristiwa terjadi di dalamnya. Menanti itu kalau bagi saya merupakan ujian terhadap kesetiaan ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita bisa bertahan dalam penantian? Tidak lain adalah doa merupakan sebuah sumber kekuatan ketika kita sedang menanti sesuatu hingga semuanya terwujud indah di dalam waktunya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bangsa Israel pada masa ini di Lukas pasal 2 ini adalah mereka sedang menanti-nantikan Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi yang terdahulu. Sebagai wujud nyata penantian mereka, bangsa Israel ini bertekun di dalam membaca kitab-kitab Taurat dan bertekun di dalam doa. Mereka menantikan Mesias yang akan membawa kelepasan kemerdekaan dari jajahan Romawi dan akan menjadi raja bagi mereka, dan mereka akan kembali berjaya seperti tahun-tahun abad-abad yang terdahulu. Jadi 400 tahun itu adalah 400 tahun masa kegelapan, yaitu masa peralihan perjanjian lama ke perjanjian baru. Di sana tidak ada nabi yang bernubuat dan memperdengarkan firman Tuhan. Tetapi ada dua sosok pribadi yang setia menantikan Mesias dengan konsep yang benar, yaitu Hana dan Simeon. Yuk kita melihat siapa sih Hana. Hana seorang nabi perempuan, anak dari Fenuel, berasal dari suku Asyer yang ada di Galilea. Umurnya sudah lanjut, 84 tahun, seorang janda dan pengunjung tetap bait Allah. Sementara itu Simeon tinggal di Yerusalem, dikenal karena kesalehan dan ketaatannya pada Allah. Ia selalu sabar menantikan datangnya Mesias. Dan sebagai pribadi yang dipenuhi Roh Kudus, ia menerima penyataan dari Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Salah satu ciri orang yang berdoa dalam penantian adalah dekat dengan Tuhan. Selalu berdoa pada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Ya. Kita lihat dalam kehidupan kerohanian Hana. Hana dicatat di sana siang dan malam ia beribadah dengan doa dan puasa, membaktikan diri sepenuhnya kepada Tuhan melalui ibadah. Bukan hanya memperhatikan jam-jam doa tertentu, tetapi ia berdoa siang dan malam. Ya Bapak Ibu, dicatat di sana bukan hanya dengan jam-jam doa tertentu, tetapi ia berdoa siang dan malam. Ia seorang pendoa yang hanyut di dalam doa yang khusyuk dengan pujian kepada Allah.
Bapak Ibu, Hana melayani Allah yang hidup melalui doa-doanya. Itulah ciri-ciri pribadi Hana. Kita perhatikan perbedaan paradoks dengan orang Farisi. Orang Farisi rajin berdoa, rajin baca kitab Taurat, rajin puasa, doa panjang-panjang. Ya, tetapi mereka melakukannya untuk melayani diri sendiri. Mereka puasa, doa demi kesombongan dan ketamakan mereka. Berbeda dengan Hana. Hana melakukan dengan dasar pemikiran yang baik dan tujuan yang baik, yaitu melayani Allah dengan puasa dan doa. Ia rajin dan setia dalam penantian akan kedatangan Mesias yang dijanjikan di dalam kitab suci. Ya, kita perhatikan di situ ya, perbedaan orang Farisi dan Hana. Nah, terwujudnya sebuah doa dalam penantian. Ketika Hana berdoa dengan khusyuk menanti Mesias, datanglah anak itu, yaitu Yesus Kristus, ke bait Allah. Perhatikan ya, Hana sedang khusyuk berdoa di bait Allah, ternyata anak itu datang dibawa oleh orang tuanya Maria dan Yusuf pada masa itu untuk diserahkan kepada Allah. Hana tidak pernah kehilangan kesempatan berjumpa dengan bayi Yesus karena Hana tidak pernah meninggalkan bait Allah. Ia mengucap syukur pada Allah, sama seperti Simeon. Ia juga berharap dapat pergi dengan damai karena ia telah bertemu dengan Sang Juru Selamat. Hana sebagai nabi perempuan pada masa itu menjelaskan kepada orang-orang bahwa anak itu adalah Sang Mesias bagi semua orang yang dinantikan oleh bangsa-bangsa Israel untuk kelepasan di Yerusalem. Nah, Hana juga memberitahukan kepada semua orang bahwa ia telah bertemu dengan Sang Juru Selamat, dan perjumpaan dengan Sang Juru Selamat itu mendorong Hana untuk membawa orang lain berjumpa Sang Juru Selamat juga. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, menantikan Sang Juru Selamat adalah hal yang terpenting dalam hidup kita. Sebab ketika seseorang telah berjumpa dengan Juru Selamat, maka ia memiliki kekayaan kekal di dalam kerajaan sorga. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di masa-masa pandemi ini, di masa-masa kita menanti segala sesuatu, pola kehidupan kita berjalan dengan normal, adakah kita menantikan Sang Juru Selamat yang kita percaya dan kita yakini dapat memberikan kelepasan dan juga pembebasan kepada orang-orang lain? Ketika kita menyatakan diri kita sudah berjumpa dengan pribadi Yesus Kristus itu, adakah kita rindu membawa orang lain juga berjumpa dengan Sang Juru Selamat? Belajar dari Hana, dia menantikan Sang Mesias di dalam doa dengan tekun kepada Tuhan. Doa memberikan kekuatan bagi Hana, juga memberikan kekuatan bagi saya untuk menantikan terwujudnya sebuah harapan. Baik itu pemulihan rohani, baik itu hal-hal yang dirindukan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, belajar dari Hana, ketekunan dalam doa, ketekunan dalam berpuasa. Dia melakukan semuanya itu dengan tujuan dan maksud yang baik, agar ia dapat berjumpa dengan Sang Mesias dan menceritakan Sang Mesias itu kepada orang lain. Nah, adakah kerinduan kita di dalam penantian juga seperti itu? Kita menantikan sesuatu yang kita harapkan agar kita dapat memuliakan Tuhan melalui penantian kita itu. Doa dan puasa menolong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang menantikan Allah berkarya melalui kehidupan kita. Biarlah apa yang kita nantikan dan yang kita rindukan ini membawa Tuhan dimuliakan. Apakah kita menantikan sesuatu berjalan normal? Apakah kita menantikan adanya harapan yang baru? Apakah kita menantikan pekerjaan yang baru? Apakah kita menantikan membentuk sebuah keluarga yang baru? Semuanya itu mari bawa kepada Tuhan supaya ketika harapan dan doa penantian kita itu pun terwujud, Tuhan yang dimuliakan di dalamnya, dan orang lain pun dapat berjumpa Sang Juru Selamat melalui kesaksian penantian-penantian yang kita lakukan bergumul di hadapan Tuhan itu. Bapak, Ibu, sudahkah saya setia berdoa di dalam penantian saya? Mungkin ini menjadi perenungan pribadi kita bersama.
Apa yang saya harapkan terwujud melalui doa saya dalam penantian? Hanya dengan doalah seseorang bisa setia dalam penantian. Tuhan Yesus yang menolong kita. Amin.